warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bersama kami di Ngobrai, ngobrol santai. Ini udah baru hadir lagi nih partner kita yang kita tunggu-tunggu dari malam-malam sebelumnya. Aku sampai siaran sendiri. Siaran kayak apa ya? Iya tapi aduh. Sampai rekaman sendiri. Kenapa tuh teh kemarin tuh? Coba ceritain kenapa sama teman-teman. Oke ya teman-teman, aku ya baru hadir lagi tuh ya di podcast ini, di Ngobrai ini karena sebelumnya mohon maaf ya, ini suaraku agak kurang sehat, agak sehat, dan ini juga salah satu alasan kenapa gitu aku nggak ikut podcast karena emang nggak ada banget suaranya gitu kan. Khawatir banget lah mau podcastnya gitu, takutnya nanti malah nggak kedengeran. Terus juga selain daripada kurang sehat, ada juga hal yang sibuk beliau itu ceritanya ya, sih, tapi nggak sibuk-sibuk amat sih ya. Maksudnya masih sibukan Teh Anis gitu, tapi di sela-sela kesibukan Teh Anis ya, Teh Anis masih bisa sempat podcast. Nggak peres, ini asli dong. Jadi gimana nih Teh Anis, di podcast sekarang kita mau bahas apa? Atau sebenarnya tuh aku ngelihat ya kemarin postingan-postingan yang Teh Anis sendiri itu, podcast itu kan topiknya keren-keren loh gitu kan. Gimana Teh? Aku udah dengar sebenarnya, tapi kan kayak beda banget gitu kalau dengar langsung, kayak terus dengar dari orangnya kayak nyeritain gitu, nge-review gitu lah istilahnya. Ya, jadi selama 2 kali podcast itu aku ngobrol sendiri karena ya beliau sedang sakit. Aku juga udah ngasih tahu sebenarnya ke teman-teman kalau kamu lagi sakit. Lagi sibuk juga kan, kamu sebagai seorang operator di sekolah ya, jadi lagi hektik banget gak sih, lagi sibuk jadi masukin data-data ya sih. Kalau tahun ajaran baru tuh pasti banyak kesibukan ya, apalagi seorang operator gitu. Betul. Jadi 2 podcast kemarin itu aku yang pertama ngebahas tentang menjadi baik itu jangan ada tepinya, dan yang terakhir itu baru aja kemarin di posting harapan tentang harapan, tentang berharap kepada seorang manusia. Ya, Tian juga pasti pernah merasakan juga sama seperti aku gitu kan. Ya, tapi namanya manusia tuh udah tahu hasilnya akan kayak gimana, terus aja dicoba. Iya, betul. Ya, buat sekarang aku pengen tahu nih pengalaman Teh Ian berharap kepada manusia tuh akhirnya seperti apa dan bagaimana rasanya gitu, coba. Soalnya kalau bicara tentang berharap sama manusia ya pastilah ya ujung-ujungnya pasti kekecewaan lah yang akan kita dapatkan. Yes, betul. Tapi emang aku tuh dari dulu lah ya, zaman-zaman sebelum kuliah dan zaman-zaman SMA dulu ya, pernah pasti berharap sama manusia. Dan tapi teman-teman gini, beda banget loh gitu zaman dulu SMA sama sekarang gitu. Ketika kita berharap dulu ya pas SMA misalnya sama seseorang tuh gak sakit-sakit amat, karena memang maksudnya kayak belum ke ranah serius, ngerti gak sih gitu. Oh iya, ketika jadi kita kayak masih main-main aja gitu. Ini lebih memfokuskan pada berharap kepada seseorang ya, bukan kayak ke barang atau ke berharap kepada seseorang gitu kan. Kalau zaman sekolah kan biasanya tuh anak-anak ya udahlah, kita suka misalnya terus dianya enggak ya udah gitu kan. Soalnya masih kerananya belum serius-serius amat sih. Tapi kalau udah sekolah keluar, udah kuliah nih, udah umur berapa Teh Anis ini ya? Tolong udah disebutkan ya, malu intinya kita masih muda lah ya gitu. Masih muda menuju tua. Menuju tua. Nah, dalam umuran segini tuh beda lagi ceritanya gitu. Ketika kita berharap sama seseorang dan berharap misalnya bahwa kita akan mendapatkan sesuatu gitu kan. Dan intinya tuh misalnya gini, kita ya, berharap dia tuh jadi jodoh kita misalnya gitu lah ya, kalau usia-usia kalau sekarang. dalam jodoh gitu. Kalau dalam jodoh. Dan ya pengalaman aku ya ke belakang gitu, karena mungkin salah aku sih ya,
sebagai seorang manusia berharap terlalu berlebihan, dan ketika harapan aku tidak sesuai dengan yang aku inginkan, ya disitulah aku merasa kecewa banget. Ekspektasinya tuh nggak terpenuhi. Dan kecewanya itu benar-benar lebih Levelnya tuh sakit tinggi. gitu daripada dulu pas zaman SMA. Zaman masih kecil lah ya. Zaman masih kecil, dibilangnya kecil lah ya, zaman sekolah mah. Karena kalau misalkan pada zaman SMA atau pada zaman SMP SD gitu tuh, Iya. kalau misalkan kita ada kekecewaan tuh bisa terbayarkan oleh misalkan ngobrol sama teman-teman ya kan, kayak healing bareng teman-teman gitu mungkin ya. Makanya mungkin kecewanya sih sama gitu, cuma Iya. karena bisa tergantikan mungkin teh dengan main dengan teman-teman SMA. Kalau sekarang kan circle pertemanan kita makin dikit gitu. makin mengecil, kalau Mengerut ya, gitu mengerut. kan. Mengerut. Jadi teman-teman SMA, teman-teman SMP yang dulu deket banget tuh jadi sekarang punya kesibukan masing-masing, sehingga ketika kita punya kekecewaan gitu, Iya, dihadapkan terhadap kekecewaan tuh rasanya sakit banget karena nggak bisa ya meluapkan atau nggak bisa healing bareng teman-teman lagi gitu. Paling satu dua orang lah yang bisa diajak curhat, kayak misalkan aku dan kamu misalkan gitu, dan ya seperti itulah gitu. Dan memang dari pas udah SMA juga kan udah ngerasain kecewa nih. Ada sih keinginan buat ya udahlah nggak bakalan berharap lagi gitu sama manusia. Yes. Ini kita bicaranya Ada pikiran soal mungkin ya, ada pikiran ada pikiran seperti itu. Ini kita bicara soal pengharapan kayak tentang relationship ya. Jadi ya udahlah, ya itu namanya juga manusia. Kita hidup di misalnya di circle yang baru. Kita ada misalnya suka ya misalnya sama seorang, dan kita nggak bisa menyangkal gitu, maksudnya nggak bisa nggak bisa apa ya, menahan kayak gitu ya, jadi nggak bisa menolak ya perasaan. udahlah kalau misalnya udah berharap namanya Udah suka seseorang gitu kan. terus belum ngerasain yang namanya sakit, ya udah terus aja gitu, Dilanjut ya. sebelum ya itu mah sebelum merasakan ya. Tapi kalau udah mah misalnya Teh Anis nih sekarang ya Kenapa dengan aku? nggak kayak misalnya kan Iya. sekarang nih lagi ngerasain hal yang Ya, beberapa mengecewain, hari yang lalu. beberapa yang lalu. Sebenarnya kita tuh tipe-tipe orang yang nggak kapok asal-asal jatuh. Iya, makanya tadi tuh kata aku, manusia tuh kadang udah tahu hasilnya akan kecewa tapi tetap aja dilakuin gitu. Iya, betul Tetap aja banget. penasaran gitu namun tuh dilakukan ulang teh gitu. Iya. Udah tahu bakalan kecewa tapi Tetep aja gitu. Otak dan hati tuh nggak bisa disinkronkan gitu. Otak meronta-ronta pengen bilang sama Nggak hati, boleh berharap, tapi nggak boleh hati berharap. ya udahlah jalanin dulu ternyata kecewa lagi gitu. Aku juga yakin pasti teman-teman Di luar sana banyak banget yang ngerasain hal kayak gitu. sama kayak kita. Tapi nih Tian, ketika Tian di zaman sekarang ya, kita ngomongin masa-masa kita setelah lulus SMA. Iya, betul. Ketika Tian ngerasa Tian kecewa nih terhadap pengharapan Tian kepada seseorang, misalkan ekspektasi Tian terhadap seseorang itu tidak terpenuhi, gimana tuh cara menyelesaikannya? Gimana cara Tian menanggapi hal tersebut? Coba gimana tuh? Pertama mungkin ya nggak bisa langsung nerima gitu aja ya, perlu proses gitu, perlu waktu gitu ya. Yes, betul. Tapi seiring waktu ya kita juga harus sadar gitu akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, Jadi betul. apa-apa yang udah Allah kasih, Aduh, mohon maaf barusan ada ada dulu. kejadian mendadak ya teman-teman. Ada kejadian di luar dugaan. Jadi gimana teh tadi? Sampai mana sih tadi? Ya ketika pengharapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita kembali lagi kepada takdir, tentunya takdir dari Allah. Kembalikan Dan lagi ke sana kembalikan gitu lagi ya? ke sana gitu kan, ujung-ujungnya pasti ke sana. Karena kita juga sebagai manusia tidak bisa memaksakan kehendak kita. Yes, betul. Karena kalau misalnya dipaksakan, ya itu akan jadi kedepannya itu nggak akan Akan baik. akan ya. baik tentunya.
Kadang Tapi kalau misalkan kita memaksakan tuh hasilnya justru bakal tidak lebih rumet gitu kan. rumit. Tapi kita sempat bertanya-tanya kenapa sih gitu Allah nggak ngasih apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Justru dibalik itu mungkin Allah lebih tahu ya daripada kita gitu. Lebih tahu meskipun kita sendiri pandangannya itu kayak masa sih gitu. Kenapa sih? Kalau menurut pandangan manusia kan beda ya pandangannya sama Allah. Menurut gitu. kita baik, Menurut tapi kita belum tentu baik, menurut Allah. gitu. Kalau gitu menurut ya. kita masa sih ini kan nggak baik gitu. Tapi kalau menurut Allah baik kan pasti ada jalan aja gitu untuk menuju ke sana. Jadi apa-apa yang misalnya kita tuh udah berharap lebih, ya salah juga ya tadi berharap lebih tapi tidak sesuai dengan harapan, ya terima aja, kita percaya, Ikhlas kita lah ya, yakin, gitu ya. ikhlas meskipun tidak semudah itu ya ikhlas, tapi kita cukup nerima aja gitu. Kita nerima dengan apa yang Allah kasih, terus kita juga yakin di depan sana pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih tepat buat kita. Oke. Jadi digantikan dengan yang lebih tepat yang dari lebih sebelumnya tepat dari ya, sebelumnya. Kalau misalnya akan ada yang lebih baik, berarti yang sebelumnya nggak baik dong, nggak gitu ya. Tapi lebih tepatnya konteksnya itu Allah akan menggantikan dengan yang lebih tepat buat kita. Oh, jadi cara Teh Ian mah lebih ke mengikhlaskan apa aja gitu ya yang terjadi. Iya. Meskipun dalam hati mah pengen ngamuk ya, pengen marah-marah gitu ya, sama kayak aku kemarin. Aku juga udah ngasih tahu ke teman-teman kalau cara aku menghadapi hal tersebut tuh kayak menahan diri, coba merenungkan semua hal yang terjadi, kayak mengubah persepsi negatif jadi persepsi positif. Mungkin aja ya Teh, di balik kekecewaan itu tuh Allah pengen memberikan kita pelajaran bahwa pengharapan terbaik itu hanya kepada Allah, benar nggak? Gitu. Karena tanpa kita sadari, ketika kita berharap lebih kepada manusia itu kita ngelakuin hal yang kayak, kan Allah juga udah kayak berharap tuh cuman sama Allah kan. Ya, udah ngasih tahu Udah ya ngasih bahwa tahu. pengharapan itu Dan- cuma sama Allah. Iya, gitu. dan kita sebagai manusia justru melanggar hal itu. Nah, aku justru ngerasa apa namanya? Kenapa harus ketawa bentar? Ada sesuatu yang lucu. Gimana? Aduh, maaf teman-teman. Gimana? Kok jadi pengen ketawa ya teman-teman. Jadi apa namanya? Jadi lupa lagi deh. Jadi lupa. Kok harus sempet-sempetnya melakukan hal tersebut ketika sedang Ini membuat kita jadi banyak lucunya. apa kan lah. kita udah lama nggak ketemu nih sama teman-teman kita berdua gitu ketika Jadi kenapa sih? Oke, cukup cukup ya. Coba Jadi lanjut. aku tuh justru ngerasa bersyukur sama Allah gitu atas apa namanya kekecewaan ini gitu. Justru ini jadi buat bukan pecut apa ya? Ya, jadi kan lucu lagi nih. Bukan pecut, apa sih pecut bahasa Indonesianya? jadi kan kayak Trigger trigger apa sih? betrikan gitu dari Betrikan Allah. sama juga Sunda. Sunda juga, say. Pengingat dari Allah gitu Yes. buat aku supaya aku tuh Teguran enggak mungkin, Teh. teguran Pecut. betul teguran dari Allah Astagfirullahaladzim. supaya aku tuh kembali lagi gitu ke jalan yang memang lurus, ke jalan yang Kembali memang, lagi berharap kepada kembali Allah, lagi berharap ya. kepada Allah, hanya kepada Allah. Meskipun memang kita nggak tahu ya ke depannya mau kayak gimana, Yes. tapi ya udah aku mah niatin aja di dalam hati atas apa yang udah terjadi. Aku mah berusaha aja gitu, sebagai manusia kan kita berusaha untuk selalu berharap kepada Allah gitu. Betul. Meskipun memang boleh sih berharap sama manusia, tapi jangan menandingi gitu pengharapan sama Allah gitu. Punya harapan boleh, tapi Iya. jangan sampai harapan itu melebihi harapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul banget. Kayak pengalaman kita ya Teh. Beberapa kali sebenarnya bukan pengalaman di dalam masalah hubungan sih. Banyak. Lebih ke pengalaman waktu kita mau daftar kuliah kan Itu kita juga pengharapan kan menumpukan, sama menumpukan harapan kita terhadap hasil ujian kita gitu. Kita tuh berharap banget hasil ujian kita tuh bisa meloloskan kita masuk universitas dan pada akhirnya ya
kita kecewa karena memang tidak berharap kepada yang maha kuasa gitu kan ya teh. Jadi kayak diberikan teguran, ih kamu tuh jangan berharap kepada selain aku gitu kata Allah gitu. Jadi pas waktu kita dulu misalnya tes ya Anis gitu, jadi kita mah nggak setelah hasil itu tuh nggak diserahin gitu, nggak tawakal gitu istilahnya. Nggak tawakal setelah ikhtiar kan tawakal gitu. Apa-apa hasilnya ya udah terima aja. Kita dulu nggak gitu ya, jadi Kita mah pokoknya sangat berharap ya. pokoknya kita udah berusaha dan kita mau hal itu terjadi sama diri kita, harus terjadi ya. harus terjadi. Jadi istilahnya memaksa sama Allah gitu. Jadi sampai Allah memberikan kata teguran. Sundanya mah merekekeh mayunan Allah gitu. Oh, mayunan Allah kayak apa sih disebutnya teh? Apa ya? Sundanya kayak cadu kayak apa? kata cadu itu kan kata-kata yang melebihi kekuasaan Allah katanya. Jadi nggak boleh disebutkan. Kita juga kayak gitu ya waktu itu. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan banyak pelajaran dari pengalaman tersebut. Apa yang sudah terjadi sama kita? Yes, betul gitu. Tapi kita udah tahu kayak gitu, berkali-kali lagi kita jatuh di lubang yang sama gitu. Bedanya kalau zaman-zaman sekarang tuh ya teh lebih kepada pengharapan kita terhadap manusia gitu, bukan terhadap hasil ujian atau apa. Kita terhadap sesuatu gitu. Kita menaruh ekspektasi yang lebih terhadap manusia. Kita pengen orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sampai pada akhirnya kecewa lagi dan lagi kayak gitu. Intinya konteks apapun, mau relationship, mau ke hal sesuatu gitu ya. friendship apapun lah pokoknya, kita nggak boleh terlalu berharap gitu teman-teman. Terlalu berharap kepada hal itu gitu. Justru ketika kita punya harapan, misal nih punya harapan terhadap seseorang, kita serahkan aja, tawakalkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah aja yang urus ya gak sih teh? Iya, jadi kita mah kan sebagai perempuan gitu, ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya apa sih Tanis coba? Tentang apa? Tentang jodoh. Kalau ikhtiarnya tentang suatu hal kan kita misalnya kalau mau kuliah yang dulu kan tesnya, ngafalinnya. Kalau perihal ini gimana? Relationship gitu. Kalau perihal relationship sebenarnya udah aku bahas juga dulu. Udah dibahas sama Teh Ana waktu itu. Oh iya betul banget. Lupa lagi aku. Udah dibahas sama Teh Ana bahwa ikhtiarnya aku sendiri gitu terhadap hal kayak gitu untuk sekarang. Kalau dulu sih memang ikhtiarnya tuh dengan cari gebetan ya, pacaran dan lain sebagainya. Gitu kan. Emang dulu. ada cewek yang kayak gitu? Aku cewek kayak gitu ya diriku sendiri gitu. Gentle banget ya gitu. Bukan gentle sih, lebih ke nggak punya malu kalau menurut aku sih. Kan ada gentlewoman istilahnya. Ya itu mah bahasa halusnya aja. Yes, gentlewoman sih. Kalau menurut aku itu lebih ke nggak tahu malu. Kalau aku pribadi ya. Nah kalau dulu kan ya pengennya tuh kayak pengen cari gebetan atau cari pacar dan sebagainya. Kalau zaman sekarang tuh lebih ke berdoa meminta yang terbaik aja, nggak menyebutkan satu nama tapi minta yang terbaik aja. Iya, kalau misalkan yang terbaik buat aku adalah orang yang saat ini aku masih sayangi, ya alhamdulillah berarti ya memang Allah memberikan apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan juga gitu kan. Kalau misalkan orang yang terbaik dari Allah adalah bukan orang yang aku sayang pada masa sekarang, ya pasti seperti kayak Ian tadi, Allah akan memberikan aku seseorang yang lebih tepat dan Allah juga akan memberikan dia yang masih aku sayangi saat ini seseorang yang lebih tepat daripada aku gitu sih. Lebih ke berdoa aja dan memperbaiki diri. Kan memperbaiki diri ya, ketika kita memperbaiki diri ya insya Allah jodoh kita juga sedang memperbaiki diri gitu. Lebih ke memilih jalan yang lumayan lurus lah sekarang gitu. Jadi nggak mau lagi berjalan di batu-batu kerikil gitu yang penuh dengan maksiat dan dosa gitu. Sebenarnya tuh kalau kita sebagai cewek gitu gak usah susah-susah sih, maksudnya gak usah riribuhan gitu dalam memikirkan hal-hal yang kayak jodoh gitu. Ya udah kita mah fokus perbaiki diri aja. Cukup percaya sama Allah. Kalau kitanya berusaha pasti Allah juga berusaha. Maksudnya di sini tuh kayak
memperbaiki diri kita gitu ya. Ikhtiar kita tuh ya Ikhtiar seperti kita itu sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan kan nggak mungkin, tapi ada juga sih ya sebagian perempuan gitu yang memberanikan diri gitu untuk bilang gitu sama seseorang yang dia inginkan, tapi konteksnya ini dalam ranah siap menikah gitu kawan-kawan. Boleh kalau gitu. Tapi kalau kita nih ranah-ranah yang belum siap misalnya gitu ya, dia akan lebih baik ya udah diem aja gitu kan. Kecuali kalau misalnya ada yang bilang sama kita, ada yang suka nih misalnya sama Teh Anis, terus kesiapan Teh Anis buat nikah belum ada gitu, ya udah Teh Anis mah cukup apa namanya ya, berdoa aja sama Allah. Tadi Teh kalau misalnya yang terbaik mah atau yang tepat gitu ya udah Allah bakal datangkan. Untuk sekarang ya udah fokus aja sama kehidupan sendiri gitu, kehidupan masing-masing ya gitu. Karena banyak di antara kita yang kayak misalnya boleh ini Teh nyontoinnya ke Teh Anis terus ya nggak apa-apa. Jadi Teh Anisnya misalnya belum siap nikah, terus ada orang yang berkeinginan gitu kepada Teh Anis, suka gitu. Tapi karena si laki-laki itu nggak mau Teh Anis sama orang lain, jadi laki-laki itu tuh ngebuat komitmen sama Teh Anis misalnya. Kita saling jaga aja yuk misalnya tuh, kita saling perbaiki diri aja yuk gitu ya, mudah-mudahan misalnya kedepannya kita dipersatukan gitu. Kalau istilahnya gitu kan kayak bukan apa ya namanya, bukan istilah memboking gitu gak sih istilahnya, kayak open BO aja memboking. Bukan nyusun tuh, bukan kayak kamu tuh buat aku, kamu tuh nggak boleh yang lain gitu. Tapi kesiapan menikahnya belum ada kan, sama-sama aja kalau menurut aku ya. Ada bedanya sama yang namanya pacaran ya. Iya betul banget. Jadi ya udah, namanya juga manusia. Kalau misalnya kita, menurut kita aku bisa menjaga kok, aku bisa menjaga misalnya apa namanya komunikasi kok. Tapi tetap setan di sana tetap berusaha buat menuju celah-celah gitu, celah manapun gitu. Jadi jangan membuka pintu setan gitu ya, buat masuk ke sana gitu teman-teman gitu ya. Karena memang ketika kita berharap kepada seseorang, tidak ada yang lebih baik daripada kita kita tumpukan harapan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mau berharap tentang perasaan, tentang jodoh, tentang cinta, tentang hal apapun. Ketika kita berharap kepada seseorang atau terhadap sesuatu, ya maka kita tumpukanlah semua harapan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ketika kita berharap kepada Allah, maka kebaikan akan datang kepada kita. Tapi Tanis, kalau menurut Tanis nih, ada kan sekarang tuh kayak yang tadi aku bicarain nih, kayak konsepnya itu komitmen gitu. Komitmen gitu. Terus aku tuh misalnya mau berjuang buat kamu gitu. Mantap. Tapi kayak apa ya namanya, udah ada rasa saling suka gitu. Lebih baiknya tuh kayak gimana menurut Teh Anis gitu? Iya, dititipkan aja rasa sukanya sama yang di atas. Jadi lebih tepat gak kalau gini misalnya, rasanya itu pelihara rasa kan hanya Allah yang bisa ngatur ya. Tapi kalau misalnya berusaha buat menetralkan rasa itu dulu gitu, buat kayak supaya supaya kita ngejaga dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gimana tuh? Kayak menitipkan rasa ke Allah itu kan kayak istilahnya menetralkan, bukan sih? Atau gimana? Beda. Oh, beda. Menetralkan tuh maksudnya kan menghilangkan perasaan. Kalau menurut aku kita Kok soalnya ada yang bilang sama aku tuh kayak nyaranin gitu, istilahnya nyaranin gitulah ya. Enggak, kalau menurut aku pribadi ya, namanya menetralkan itu kan membuang rasa suka kita, dan itu sudah melebihi kekuasaan Allah. Bukan melebihi, melawan arus mayunan Gusti Allah gitu ya. Udah gitu. melebihi karena kan rasa mah Allah yang ngatur ya. Rasa itu Allah yang ngatur. Kita nggak bisa maksa, kita nggak boleh suka nih sama ini, kita nggak bisa maksa perasaan ini harus nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa, bener.
Jadi yang bisa kita lakukan adalah menitipkan perasaan kepada Allah. Itu bukan berarti kita harus menghilangkan perasaan itu, tetapi mendoakannya gitu kan, membiarkan rasa ini berjalan semestinya, berjalan semestinya. Dia mau sama Allah dihapus mangga, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Yang penting ketika perasaan itu masih ada dalam hati kita, tidak membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja sih kalau menurut aku. Dia titipkan aja pokoknya. Jadi, jangan sampai dengan adanya perasaan ini kita pengen komitmen. Sebenarnya komitmen tuh boleh, cuman jangan sampai komitmen itu tuh diwarnai dengan yang namanya kholwat gitu kan. Kholwat itu kan sekarang udah banyak macamnya, kholwat online lah. Iya, betul banget. Kholwat ini itu dan lain sebagainya. Jangan sampai ada bumbu-bumbu seperti itu. Kalau kamu memang mau komitmen sama aku, mari kita komitmen sama-sama, perbaiki diri sama-sama. Kita nanti ketemu di versi kita yang paling baik. Iya. Dan dengan takdir apapun. Tentunya ikhwan ya, yang emang ngerti gitunya dengan hal yang terjadi, misalnya kayak komitmen itu, dia tuh nggak maksa buat si ceweknya buat dia gitu kan. Dia pasti akan mempersilahkan atau legowo lah istilahnya ya. Kalau misalnya apa-apa yang diharapkan nggak sesuai gitu kan. Jadi kalau gitu mah konsepnya nggak ngeboking lah ya. Gitu. Karena kebanyakan gitu orang-orang yang cerita sama aku gitu. Jadi aku tuh juga nggak bisa ngasih saran yang lebih tepat gitu ya sama mereka, karena ya aku juga sama lah, masih belajar gitu ya, belum pro gitu kalau istilahnya mah ya. Tadi juga kata Teh Anis, ya udah doain aja kan yang terbaik buat diri kita dan diri dia gitu. Ya intinya kalau misalkan orang-orang yang curhat sama Teh Ian bilang kalau ya ini kita mah cuman ngaboking gitu, cuman itu berarti gitu. Ya mereka tetap saja menumpukan harapan mereka terhadap orang lain, terhadap seseorang gitu. Kalau misalkan mereka menumpukan harapan mereka terhadap Allah, ya maka mereka akan lepaskan gitu. Tidak ada yang namanya komitmen, apalagi sampai sampai adanya komitmen atau kalau online gitu kan. Gara-gara mereka punya istilah ini aku mah udah komitmenan sama dia, ya namanya juga kalau misalkan udah ada kolwat gitu ya tetap aja salah gitu kan. Meskipun ya yang dibahasnya memang misalkan yang dibahasnya sirah nabawi ya dan lain sebagainya ya, hadis-hadis, ya tetap aja kalau jalannya salah nggak akan ada artinya di mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu sih kayak. Jadi apa-apa yang memang mendekatkan kita sama Allah ya udah kita lakuin kan gitu. Intinya mah kamu berharap sama seseorang, nah kamu suka sama seseorang, udah titipin aja rasa sayang kamu, rasa rindu kamu sama Allah, pasti Allah sampein kok. Allah sampaikan dengan cara apapun, dengan kita cara yang lebih baik bahkan ya. Yes, kita mah nggak usah pengen tahu cara Allah gimana menyampaikannya gitu. Dan nggak usah pengen tahu, bukan nggak usah pengen tahu, nggak usah kayak pengen ngasih tahu ke dia bahwa kita itu lagi kangen, lagi rindu sama dia. Biarkan Allah aja yang biarkan Allah aja yang menyampaikan rindu kita terhadap orang itu. Karena kan kebanyakan tuh kayak nyindir status gitu loh maksudnya. Ada kan kebanyakan. Bukan lagi banyak. Jadi karena pengen dia tahu gitu, jadi ya udahlah di status aja lah gitu. Dan ternyata yang udah di-statusin orang yang dituju nggak lihat gitu kan. Banyak yang seperti itu. Tapi aku beberapa kali sih agak tersinggung dengan status seseorang, status beberapa orang agak tersinggung dan kadang suka di-reply gitu kan, bahwa ini pokoknya gitulah. Beberapa kali pernah kepancing gitu. Tapi kalau sekarang tuh mau status orang tersebut nyindir aku atau nyindir siapapun, atau misalnya aku ngerasa kesindir sama status itu, ya aku biarin aja. Mungkin dia belum paham sepenuhnya kayak gimana. Jadi ya udah dibiarin. Yang penting yang kita lakuin saat ini itu bukan cuma demi diri kita aja gitu. Iya, betul banget. Buat dia, buat orang tua kita, semua, pokoknya buat semuanya gitu sih ya. Pokoknya tentang pengharapan terhadap manusia ini memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat sering lah dialami oleh orang-orang ya Teh ya, terutama atau terlebih pada usia-usia sekarang kita, usia remaja menuju dewasa gitu. Banyak banget harapan-harapan yang kita gantungkan terhadap sesuatu yang bukan semestinya. Maksudnya bukan
terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih punya harapan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, coba teman-teman untuk alihkan tumpuan harapan teman-teman kepada Allah supaya apa? Supaya hasil atau ekspektasi teman-teman terpenuhi gitu ya teh. Kalau kita berharap kepada Allah sudah pasti gitu kan, sudah pasti janji kebahagiaan Allah, akan janji Allah tuh kan nggak akan ada yang dihianati ya. Kata Allah, kalau kamu berharap kepada Allah maka kebahagiaan akan datang. Jadi kita harus percaya. Makanya ketika teman-teman hari ini atau mungkin nanti teman-teman akan merasakan berharap kepada sesuatu selain Allah, maka teman-teman segera alihkan pengharapan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya gitu. Kita juga sama masih belajar ya Teh ya. Iya, masih pastinya. belajar, masih pengen masih belajar, masih terus berusaha untuk menumpukan setiap harapan kita terhadap Allah supaya kita tidak lagi menemukan atau menemui kekecewaan gitu ya Teh. Gitu mungkin ya. Gitu ya. Cukup sih ya kalau dari aku karena udah cukup apa yang tadi udah disampaikan sama Teh Anis. Duh, ini masih ada. Batuknya masih ada. Iya, masih ada. Jadi sebenarnya pembicaraan kali ini random banget ya. Maksudnya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Dengan waktu durasi yang lumayan panjang sebelumnya. Karena ya nggak apa-apa kan kita baru ketemu lagi Teh. Baru ketemu lagi pasti kan kalau teman-teman nih ya, khususnya cewek, kalau baru ketemu ya banyak yang dibicarain. Random banget ya gitu. Betul Ya, intinya mah itu ya. Kalau tentang pengharapan manusia mungkin nanti teman-teman punya pandangan atau punya pendapat lain boleh teman-teman tulis di kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa punya request atau punya saran ataupun kritik terhadap kita, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Kita sangat menantikan hal tersebut kayak gitu ya Teh, benar gak? Ya bener banget. Jangan lupa apa Teh? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga teman-teman. share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa denger ya dengerin semua gitu. Cerita-cerita dari ngobrol kita ya. Segitu aja dulu di ngobrol kita kali ini. Sampai jumpa di next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.